kita bahas satu jenis termometer. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Secara umum benda yang ada di alam ini akan mengalami pemuaian atau ukurannya yang bertambah besar atau bahkan volumenya yang bertambah besar jika disertai dengan penambahan suhu. Keterangan tersebut dimanfaatkan untuk membuat termometer zat cair dengan prinsip bahwa termometer zat cair memanfaatkan prinsip pemuaian dalam proses pembuatannya. Cairan yang biasa digunakan yaitu air raksa atau alkohol jenis tertentu. Air raksa ini memiliki keistimewaan karena warnanya yang mengkilat dan cepat bereaksi dengan perubahan suhu. Air raksa memiliki titik beku yaitu minus 38 derajat Celcius dan memiliki titik didih yang cukup tinggi yaitu 350 derajat Celcius. Sehingga dalam mengukur suhu, air raksa ini memiliki rentang suhu yang cukup luas. Namun air raksa ini berbahaya ya teman-teman, karena air raksa ini beracun, sehingga termometer yang memiliki air raksa ini jangan sampai pecah. Selain raksa, kita juga bisa menggunakan alkohol. Alkohol memiliki warna merah ataupun biru supaya dapat terlihat dalam raksa yang sudah mengkilat. Dan rentang suhu yang dapat diukur oleh alkohol ini tergantung dengan jenis alkohol itu sendiri. Jenis alkohol sebagai berikut. Yang pertama yaitu Toluena Technics dengan rentang suhu minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemudian jenis alkohol yang kedua yaitu etil alkohol dengan rentang suhu yaitu minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Biasanya alkohol ini digunakan untuk mengukur suhu yang rendah, berbeda dengan termometer air raksa. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Kemudian termometer yang menggunakan zat cair yaitu yang pertama termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Menggunakan raksa atau alkohol. Namun lebih banyak menggunakan raksa, tapi ada juga yang menggunakan alkohol. Kemudian yang kedua yaitu termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit, sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa yang tidak segera turun. Termometer ini juga bisa dikenal dengan termometer klinis. Nah, itulah jenis termometer yang diisi dengan zat cair. Jenis termometer yang kedua yaitu termometer bimetal. Termometer ini berbeda dengan jenis termometer sebelumnya karena termometer ini menggunakan bahan baku yaitu logam. Termometer bimetal memiliki dua jenis logam yang berbeda, namun diletakkan dalam satu tempat. Jika suhu berubah, maka bimetal akan melengkung. Mengapa melengkung? Karena salah satu logamnya akan memuai dan bertambah panjang dibanding dengan logam yang satunya. Ini merupakan prinsip dasar dari termometer bimetal. Selanjutnya yaitu termometer yang sering kita jumpai di berbagai tempat seperti sekolah, perkantoran, ataupun pusat perbelanjaan. Biasanya jika menggunakan termometer ini diketahui suhunya tinggi, maka orang tersebut akan diminta tolong untuk kembali ke rumah karena dikhawatirkan orang tersebut sedang demam. Nama dari termometer ini yaitu pirometer optik. Pada umumnya, pirometer optik digunakan para ilmuwan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi,
yaitu di atas 1000 derajat Celcius. Biasanya hanya digunakan untuk mengukur pada peleburan logam karena hanya menggunakan seperti sinar laser. Cara kerjanya berdasarkan perubahan warna logam akibat perubahan suhu. Bisa juga dengan suhu tubuh kalau di masa sekarang ini. Pengukuran suhu tubuh tanpa bersentuhan bisa menggunakan pirometer optik. Maka dari itu, ketika kita pergi ke tempat-tempat umum, maka kita akan dicek suhu dengan alat ini, tanpa perlu bersentuhan, karena menggunakan semacam sinar laser. Sehingga akan ketahuan suhu dari tubuh kita. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis termometer mulai dari termometer zat cair, termometer bimetal, ataupun pirometer optik. Nah, masih banyak lagi jenis termometer yang ada di muka bumi ini. Teman-teman bisa cari dan bisa tuliskan di kolom komentar ya, agar kita dapat belajar bersama-sama.